Izin share screen. Sebentar. Oke, Mbak izin share screen ya. Untuk ini. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah ya? Sudah. Sudah terlihat ya? Oke. Baiklah, kita akan mulai untuk sekolah minggu kita hari ini. Nah, temanya untuk hari ini adalah dikenal karena berbuat baik. Nah, kita lihat nih. Ini siapa nih ya? Ini ada satu orang wanita gitu ya. Nanti kita akan dengerin ceritanya lebih lengkap lagi oleh Bu Sri gitu. Nah, sebelumnya nih Mbak punya satu gambar. Nah, nih ada bapak-bapak lagi apa nih kira-kira tulisannya terma service. Kira-kira bapak ini sedang mengerjakan jasa apa ya? Menjahit. Jahit ya, betul. Pakai mesin jahit ini ya, mesin jahit keliling ya. Pak. Nah, kalau ini bapaknya ini menjual jasanya untuk menerima jahitan. Jadi kita kalau punya baju yang bolong atau mau bajunya dikecilin, nah minta tolong nih sama bapak ini, Pak, minta tolong ya, ini bajunya. Harganya berapa, Pak? Oh, 10.000, 15.000 buat jahit baju yang bolong atau ngecilin gitu. Nah, nanti dibantu nih sama bapak ini gitu ya. Tapi ini kan terjadinya sekarang nih gitu ya. Sekarang ini gambarnya gambar kapan ya? Tahun kapan ini ya? Masih kayaknya baru deh. Soalnya mesinnya masih seperti ini ya, bukan mesinnya yang jarang kita lihat nih. Sering kita lihat kan ya kalau di komplek-komplek lewat. Iya, lewat habis itu Masih menjahit nenek aku. Kayak siapa tuh yang pernah dijahitin sama bapaknya. Nah, zaman dulu ya ada ibu-ibu yang suka bantuin untuk ngejahitin baju yang bolong, bikin baju untuk orang-orang yang membutuhkan, tapi nggak dibayar. Baik banget ya. Kalau ini kan bapaknya memang pekerjaannya seperti ini. Nah, kalau ibunya itu dia nggak dibayar mau. Nah, kita nanti udah penasaran belum sih siapa kira-kira ibu-ibunya? Nah, itu udah ada di dalam Alkitab tuh. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Siapakah dia? Siapakah tokoh ini gitu ya. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama pujikan lagu Ku Mau Ramah. Karena kita udah saling ketemuan nih sama teman-teman ya semuanya. Kita mau angkat satu pujian, Ku Mau Ramah. Kita mau beramah tamah sama teman-teman kita. Yuk, mari kita angkat pujian dengan hati bersukacita.
Siapa yang di sini mau beramah-ramah ya sama teman-temannya? Ya, kita mau coba kalau ketemu temannya kita mau beramah-tamah. Oke. Nah, kita akan mulai untuk sekolah minggu ini akan dipimpin oleh Ben. Nah, silakan Ben, boleh di-unmute dulu suaranya, coba dites. Tes. Halo Ben. Ada Ben di sini? Halo Ben. Iya, Mbak. Oke. Ben sudah siap untuk doa pembuka? Sudah. Sudah, yuk. Mari kita berdoa yuk. Ben yang pimpin ya. Kami akan memulai sekolah tetapi supaya lancar dari awal hingga akhir. Amin. Terima kasih ya Ben. Oke, yuk kita mau angkat satu pujian lagi. Nah, kayak yang kita mau coba kayak ibu-ibu yang tadi nih, kayak wanita yang tadi. Kita mau melakukan hal-hal baik untuk orang lain gitu ya. Karena hidup kita bukan punya kita lagi, tapi punyanya siapa? Punyanya siapa? Punyanya Tuhan Yesus. Betul. Yuk, kita mau angkat satu pujian, hidupku bukan aku lagi. Kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Doa ini akan dipimpin oleh Kalista. Silakan Kalista, boleh di-unmute dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan berkati Ibu guru yang membawakan firman Tuhan. Berkati juga kami agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Kalista. Ya. Oke, selanjutnya kita akan panggilkan bersama-sama. Untuk yang membawakan firman hari ini adalah siapa? Bu Sri. Bu Sri. Mantap. Silahkan Bu Sri. Terima kasih Mbak Jessica. Halo, selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Baik. 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 Nah, baik ya.
Liburannya panjang, semua pulang kampung kah? Tidak. Awalnya liburan sampai tanggal 9, tapi diundur jadi tanggal 12. Wis, mantap. Bulan enggak mudik. Oh, nggak mudik? Nggak apa-apa. Bu Sri juga nggak. Karena mau ke Surabaya tapi nggak jadi, uangnya nggak cukup. Nggak apa-apa, di Tangerang juga cukup sukacita. Mbak Jessica sama Bu Sri juga di Tangerang juga seneng kok. Nggak apa-apa ya. Sebelum cerita, Bu Sri pengen ngobrol dulu nih. Tadi Mbak Jessica udah ngomong tuh. Ada ibu-ibu yang suka menolong orang. Kalau Bu Sri mau nanya nih, anak-anak pernah nggak ini melakukan berbuat baik kepada orang yang tanpa pamrih? Misalnya menolong orang kah? Atau membagi apapun itu semua orang. Pernah dilakukan oleh anak-anak? Pernah. Contohnya apa? Contohnya apa? Teman aku lagi sakit, terus aku berusaha untuk hibur biar nggak lebih sakit lagi. Soalnya kata mamaku hati yang gembira adalah obat. Pinter, hebat. Menolong teman jatuh. Ayo, siapa lagi yang punya pengalaman? Ayo. Bu Sri pengen. Kalau ada teman yang nggak bawa bekal, dikasih. Pinter, bagus. Tapi sekarang udah nggak boleh karena lagi COVID. Oh ya, kalau sekarang nggak bolehnya karena COVID. Takut kita kena COVID. Jadi nanti kalau sudah COVID-nya sudah kita berdoa, COVID-nya hilang, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Siapa lagi yang pernah berbuat baik? Bu Sri pengen dengar. Siapa lagi yang pernah berbuat baik? Kayaknya pernah semua deh. Apa yang pernah dilakukan? Bu Sri pernah pengen denger deh. Ada yang mau cerita lagi? Kayaknya semua pernah ya berbuat baik ya. Gilbert? Gilbert boleh? Pernah berbuat baik apa? Pernah membuat baik berbagi. Berbagi apakah? Berbagi sama keluargaku. Oh, oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau berbagi? Yang pernah berbuat baik kepada semua orang? Iya. Temanya hari ini apa tadi ya? Sudah ada yang tahu temanya? Temanya dikenal karena berbuat baik. Pinter. Dikenal Ya. karena berbuat baik. Ya, dikenal karena berbuat baik. Jadi anak-anak, yang namanya berbuat baik, pertama, kita tidak boleh pandang bulu. Berbuat baik itu harus sama siapa? Ya harus semua orang. Dan yang kedua, berbuat baik itu jangan ada pamrih. Aku pengen nolong Keni. Keni itu kemarin mau ke rumah utiknya loh. Saya tolongin. Tapi nanti kalau aku mau pulang biar aku dianterin Keni pulang. Enggak begitu. Oh, aku mau bagi makanan sama Mbak Jessica. Tapi nanti Mbak Jessica kalau udah punya makanan biarin ngasih aku. Enggak begitu. Jadi berbagi kepada orang, berbuat baik kepada orang yang pertama harus tulus ikhlas. Yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan. Saya berbagi kalau nggak sama si Dasya, saya nggak mau yang lain mah. No. Loh, kenapa? Itu kan teman baik aku. Loh, itu ada si ini loh, ada Gendis loh, ada Faren loh, ada ini. Enggak, aku sama Dasya aja. Oh, nggak begitu juga. Nah, aku mau berbuat baik sama siapa? Sama Dasya, sama Faren, sama Gilbert, sama siapa lagi nih? Sama Bulan, sama Keni, sama semua orang. Teman gereja kah? Teman di rumah kah? Teman sekolah kah? Atau teman yang beda agama sama sekali. Jadi kita berbuat baik nggak boleh milih-milih. Kenal, belum kenal, tidak kenal, lelaki, perempuan, gede, kecil,
harus kita tolong. Nah, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, anak-anak, kita mau sebelum cerita, kita akan membaca Alkitab. Yuk, kita buka Alkitab Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 40. Oke. Itu ada background. Perjanjian baru ya? Perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Kisah Para Rasul itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru. Betul. Kisah Para Rasul itu adanya di perjanjian baru. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36 sampai 43. Bu Sri kasih waktu dibuka. Bulan sudah nemu, Bu. Oke. Sudah tadi ayat berapa, Bu? 36 sampai dengan 43. Oh, sudah ketemu, Bu. Sudah ya? Oke. Rasul berapa, Bu? Aku mau tulis. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36 sampai dengan 43. Ayat yang Itu tadi sudah ditulis Kak Jessica tuh. 36 strip. 43. Oke, sudah? Yuk. udah ada di chat, Liba. Nah, yuk. Sri, Pertama baca tolong Kak Dasya. Nanti Sri, ya sayang. yang judulnya Saulus bertobat. Betul. Kok Kasih. bukan. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Judulnya atasnya. Oke. Tapi ayatnya yang ke-36 sayang. Oke. 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 Yuk, ayat yang ke-36 Dasya dulu pinter. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Iya. Ayat yang ke-37 Faren. Harus saya kedengaran. Tetapi pada waktu itu ia sakit meninggal dan setelah dimandikan mayatnya dibangunkan di ruang atas. Ya. Yang ke-38 Gilbert. 38. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Ya. Ayat yang ke-39 Keni. 39 Keni. Maka bergemalah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepada semua Baju dan pakaiannya. Baju dan pakaiannya yang dibuat dekat waktu itu masih hidup. Ya. Ayat yang ke-40 Libe. Halo Libe. Ayat yang ke-40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu
Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ya. Ayat yang ke-41, Embun. Ayat yang ke-41, Embun. Terus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Iya. Ayat yang ke-42 Bulan. Ayat yang ke-42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, ayat yang ke-43, Fran Benedict. Halo sayang. Fran Benedict Sandoko. Halo, adakah? Yang 43 sayang. Halo, adakah Frannya? Tidak ada ya? Oh, ya udah, kalau nggak ada sekarang siapa ya? Gende sudah, Madya. Siapa yang belum? Kalista, Bu. Kalista belum. Oh ya, Kalista, yo, Kalista. Ayat yang ke-43, pintar. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Iya. Terima kasih semuanya. Sudah bantu Bu Sri. Sekarang Bu Sri mau tanya dulu. Tadi kan udah kita simak satu persatu ya. Kira-kira apa sih? Apa sih isi Alkitab dalam bacaan kita tadi? Siapa yang nyimak? Ayo. Di Yope ada seorang perempuan namanya siapa? Siapa tadi? Tabita. Tabita. Bahasa Yunaninya disebut siapa? Dorcas. Nah, Tabita atau Dorcas ini anak-anak orangnya sangat baik banget. Dia suka menolong kepada semua orang. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, di rumah, dimanapun mereka suka membantu orang. Apapun yang dibutuhkan orang. Dia lagi duduk di rumah nih misalnya. Aku mau ke pasar tapi aku nggak punya temen. Wah yuk saya temenin. Aku juga sekalian belanja. Aduh terima kasih ya. Aku tuh mau belanja tapi berat. Udah ayo saya bantuin. Nah, terus ada lagi. Aku tuh mau nengokin saudara saya. Tapi jauh banget, males banget. Udah jangan males lah, ayo saya temenin. Rumahnya di mana sih? Di Bekasi sana. Di Bekasi gampang kok naik mobil. Ayo kita anter. Dianter. Nah, profesinya Dorcas sebenarnya dia penjahit. Seorang penjahit. Coba Mbak Jessica punya gambar tuh, gambarnya bagus. Coba yuk kita lihat bareng-bareng yuk. Gambarnya Dorcas yang sedang menjahit baju. Coba kita lihat. Nah, sudah kelihatan anak-anak? Sudah kelihatan? Sudah. Ya. Sudah. Dulu kala anak-anak menjahit baju itu nggak seperti sekarang. Pakai mesin. Kalau dulu mesinnya nggak pakai kaki loh, diongkel pakai tangan gini, tangan satu begini. Nah, makin maju, diinjek mesinnya bisa jalan sendiri. Kalau zaman dulu pakai tangan, satu-satu dijahit.
Anak-anak bisa bayangin, membuat baju satu itu bisa berapa hari. Tapi buat Dorcas Capek tidak. dong, Bu. Oh, enggak. Capek. Tapi Dorcas enggak pernah merasakan capek. Karena apa yang dilakukan itu sukacita. Karena apa? Dia membuatkan baju orang itu tanpa pamrih. Apa yang disebut tanpa pamrih? Tanpa meminta imbalan apapun. Alias gratis, tis, tidak memakai ongkos. Dorcas sukacita. Apalagi ada janda-janda, anak-anak yatim, tetangga-tetangganya, dibikinin semua sama dia. Wah, dia ada bahan, ada sebelahnya. Wah, ini kayaknya kalau buat tetangga sebelah saya nih, bagus nih, langsung dibikin. Dikasih. Ibu, ini ada baju, bagus deh buat ibu. Silakan dipakai. Waduh, terima kasih, Bu. Ibu baik banget. Iya, sama-sama. Suka enggak? Oh, saya suka banget. Makasih ya, Bu. Bagus banget bajunya. Iya, sama-sama. Pakai ya. Iya. Ada anak-anak kecil, bajunya bolong. Sini, sini. Sini, ganti baju dulu. Nih, Ibu ada baju nih. Bagus buat kamu. Yang ini dijahit dulu ya. Oh iya, Bu. Ibu baik banget. Iya, biar bajunya bagus. Tidak bolong. Sekarang kamu pakai baju yang ini. Yang ini saya jahit dulu. Dikasih baju yang baru. Yang bolong dijahit. Makasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, kamu suka nak? Aku suka banget Bu. Bajunya bagus banget. Terima kasih. Nah, ada lagi. Kok yang sono belum ya? Ini masih ada bahan lagi. Buat bapak-bapak dah. Kayaknya celananya sobek tuh. Tahu-tahu datang, Pak. Ini baju, celana buat ganti bapak. Hah? Saya nggak bisa. Saya belum beli loh, Bu. Saya nggak punya ongkos. Tidak apa-apa. Kalau bapak seneng, pakai Pak. Saya juga seneng. Terima kasih, terima kasih. Tapi saya nggak punya ongkos, Bu. Untuk ganti itu ongkos jahitnya. Nggak apa-apa. Aduh, terima kasih. Baik banget, Bu. Nah, itu nggak satu orang, dua orang. Banyak banget yang ditolong. Ibu yang baik hati ini anak-anak, suatu saat ibu ini sakit. Sakit entah apa sakitnya. Tiba-tiba ibu ini meninggal. Aduh, coba Mbak Yesi, mana gambarnya Mbak Yesi? Wah, tiba-tiba Dorcas meninggal. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua anak-anak yang dibikinin baju semua datang. Ibu kena apa? Ibu tiba-tiba meninggal. Kemarin baru bikinin baju saya. Ini baju yang dibagaikan ibu, yang dibagi kemarin. Yang satu lagi datang, bapak lagi baju. Ini Bu, aku dibikinin baju bagus banget. Kenapa ibu meninggal? Kenapa ibu sakit? Wah, semua banyak. Ibu yang baik hati itu meninggal. Wah, lama-lama penuh rumahnya. Sambil bawa baju yang dikasih oleh Dorcas. Semua nangis menunjukkan bajunya. Ibu, bajunya bagus banget. Sekarang saya nggak bisa jahitin ke ibu. Ibu kenapa ninggalin saya? Ibu, saya belum bisa berbuat baik. Ibu kenapa ninggalin saya? Aku berhutang budi, Bu. Belum bisa ngasih apa-apa. Tapi Ibu udah ninggalin saya. Aku kehilangan budi, Bu. Wah, semua nangis. Nah, di saat orang sedang bingung, orang sudah nangis, sudah bingung semua. Pokoknya kita selamanya nggak akan ketemu. Namanya orang meninggal nggak akan ketemu ya. Namanya orang meninggal gimana mau ketemu? Nggak akan ketemu. Udah, kita tinggal sedih. Oh, tapi ada yang ingat. Loh, Pak Petrus itu ada di sini loh. Ada di Yope. Kita panggil yuk.
Tolong Pak, panggilin Pak Petrus ada di Yope, ada di sekitar sini. Tolong panggilin ke sini Pak, biar ke sini. Oh ya, langsung dipanggil. Petrus dengan senang hati buru-buru datang. Terus mendekat. Ini Pak, ibu yang baik hati sudah meninggal. Nah, terus Petrus bilang, ibu-ibu, tolong keluar dulu dari sini ya. Tapi aku mau ketemu, ini yang terakhir. Aku pokoknya mau lihat ibu yang baik hati. Iya, tapi mohon izinkan saya pengen sendirian di sini. Saya mau berdoa. Saya mau berdoa, tolong ibu-ibu keluar dulu semua. Oh baiklah, baiklah. Gitu. Terus Petrus masuk berdoa. Tabita, bangkitlah. Apa yang terjadi? Tabita langsung bangkit. Duduk. Mana Mbak Jessica? Nah, Tabita langsung bangkit duduk. Masih pakai kain seperti itu anak-anak. Terus begitu sudah bangkit, tangannya Petrus pegang. Ayo kita bantu. Dipegang tangannya. Ayo kita keluar. Ditunjukkan sama ibu-ibu yang tadi melihat banyak orang tadi. Ibu-ibu, ini Dorcas sudah hidup kembali. Wah, langsung senang dipeluk. Masih dibalut-balut ini. Tadinya meninggal dibalut-balut. Dipelukin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Sekarang sudah hidup lagi. Udah dipelukin semua orang. Sukacita semua. Senang semua. Sekarang yang kita tangisi. Yang kita tadi kita nggak bisa mikir, udah nggak bakalan bisa ketemu. Tetapi lewat Petrus diutus oleh Tuhan Yesus, karena Petrus sangat percaya. Dan Petrus orang yang taat dan patuh kepada Tuhan Yesus, Petrus diberi kuasa untuk dapat menghidupkan Dorcas yang tadinya sudah meninggal dunia. Nah, semua orang jadi sukacita. Tersiarlah kabar ke seluruh Yope. Ibu yang kemarin meninggal, sekarang hidup lagi. Ah, jangan bohong. Mana ada orang meninggal hidup lagi. Kemarin saudara saya meninggal dikubur tuh. Meninggal. Nggak percaya. Ayo kita lihat. Semua datang. Semua datang melihat. Ya Tuhan, terima kasih. Karena ini karena kuasa Tuhan. Karena ini orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Ternyata bisa bangkit lagi. Nah, jadi orang di Yope banyak yang berbalik percaya kepada Tuhan Yesus. Karena melihat mujizat dari Petrus membangkitkan Dorcas. Dilihat oleh semua orang. Meninggal dilihat orang, hidup dilihat orang, berbuat baik pun dilihat oleh orang. Nah, anak-anak, ternyata orang yang berbuat baik, walaupun sudah meninggal, akan tetap dikenang orang di sini. Di sini. Wah, itu orangnya baik banget. Walaupun sudah meninggal, tapi hidup dalam ingatan kita. Ternyata kebaikan orang itu memberikan teladan kepada kita. Orang yang berbaik pada semua orang akan dikenang banyak orang, akan dikasihi banyak orang, akan disayang oleh banyak orang. Yang mati raganya, tetapi perbuatannya membuat kita hidup dan diingatkan selama hidup kita haruslah berbuat baik kepada semua orang,
tanpa pamrih, tulus ikhlas, seperti yang dilakukan Dorcas. Jadi anak-anak, kesimpulannya, kalau kita berbuat baik, kita akan dikenal oleh orang. Tidak hanya manusia, tetapi alam. Ulang lagi kesimpulannya. Nanti dulu, sabar. Tenang aja, masih ada waktu untuk Mas Gilbert. Kalau kita berbuat baik, yang menyayangi, yang mengenang kita, enggak hanya manusia, Mas Gilbert, tetapi juga alam. Alam itu siapa, Bu? Oh, alam sekitar kita. Sekitar kita itu apa? Loh, binatang aja loh. Binatang aja kalau ada, majikannya meninggal, dicariin loh. Kalau kucing misalnya, nyariin siapa? Saya biasanya gini hari dikasih makan. Kemana majikan saya? Semua kehilangan. Tapi akan tetap dikenang berbuat baik itu. Jadi, berbuatlah baik, karena perbuatan baik itu akan dikenang semua orang. Tidak hanya manusia, tetapi alam akan mengenang kita. Amin. Mungkin ada yang mau tanya? Kesimpulannya. Ya, dengarkan baik-baik kesimpulannya. Siap? Siap, Mas Gilbert? Belum. Siap dulu. Oke. Sudah. Orang yang berbuat baik. Apa orang yang berbuat baik? Ya, orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik kepada semua orang, buat baik kepada semua yang berbuat baik kepada semua orang, kepada semua orang. Sudah? Kepada semua orang. Maka semua orang dan alam akan baik kepada kita. Akan baik kepada Kita. Sampun, Mas Gilbert? Hah? Udah ada di chat. Udah. Orang yang berbuat baik kepada semua orang, maka semua orang dan alam akan baik kepada kita. Mantap. Betul. Iya. Bu Sri mau tanya dulu. Sebelum kita Ayat hafalannya apa? Itu ayat hafalannya boleh ngambil salah satu dari sini. Bu Sri mau nanya dulu. Oke. Orang yang berbuat baik tadi namanya siapa ya? Orang yang berbuat baik tadi namanya siapa? Aku putus-putus. Hah? Putus-putus? Oh ya, Bu Sri deket deh. Ya, murid. Orang yang putus-putus kali koneksi Brenda yang putus-putus. Halo, orang yang berbuat baik tadi namanya siapa sayang, anak pintar? Tabita. Iya. Profesinya Tabita apa sih? Dorcas Jahit. Mati, habis itu bangkit lagi. Oke, iya. Yang dijahitin Tabita atau Dorcas tadi siapa toh? Apa? Yang dijahitin Baju. siapa? Baju. Orang. Ya.
siapa aja? Bapak, Ibu, anak. Bapak, Ibu, anak-anak. Tanpa dibebaskan. Ya. Tabita itu dikasih ongkos atau tidak? Enggak. Tapi dia berbagi dengan apa? Ikhlas. Ikhlas, tulus, senang hati. Iya. Makanya begitu meninggal, semua orang merasa kehilangan. Karena apa? Karena perbuatan yang baik. Ya, yang berdoa supaya Tabita hidup tadi siapa? Petrus. Muridnya Tuhan. Tuhan Yesus. Oh, iya, iya, betul. Petrus itu muridnya Tuhan Yesus. Ya, pinter. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Ayat hafalannya ada enggak? Ayat hafalannya. Boleh. Ayat hafalannya diambil dari ayat yang ke-40. Bacanya panjang itu. Siapa rasul yang keempat? 40 sayang. Kisah para rasul ke-40. Coba kita baca bareng-bareng dulu. 1, 2, 3. Tapi Petrus menyuruh mereka semua berdoa. Ia berlutut dan berdoa. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ya. Ayat hafalannya cukup panjang ya. Tapi itulah ayat hafalannya yang harus kita ingat. Oke? Terima kasih Bu Sri atas Sama Gilbert. firman-Nya. Ya. Yuk, kita akan berdoa Bapa kami dulu. Kita lipat tangannya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami semua sudah diingatkan oleh Dorcas atau Tabita, orang yang luar biasa baik hati, tanpa pamrih, tanpa imbalan apapun, tanpa melihat siapapun itu, tanpa pandang bulu. Itulah kasih yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Ajari kami sebagai anak-anak Tuhan untuk meneladani Tabita atau Dorcas yang telah Engkau utus kepada kami, supaya kami menjadi Tabita-Tabita masa kini yang selalu berbuat baik kepada semua orang, tanpa memandang siapa itu, tanpa pamrih, dan tanpa mengenal lelah. Sehingga hanya nama Tuhan yang selalu bersinar lewat anak-anak kami semua. Terima kasih ya Allah, ampuni atas dosa dan salah kami, seperti Tuhan telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Monggo Mbak Jessica. Terima kasih Bu Sri untuk firman-Nya, luar biasa ya. Jangan lupa firman-Nya nanti di Bu Sri. Iya, terima kasih Bu Sri. Nanti firman-Nya diingat-ingat nih, paling enggak seminggu ke depan dilakukan di kehidupan sehari-hari, gitu ya. Dari kesimpulannya tadi. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam persembahan.
silahkan boleh disiapkan dulu, boleh dibantu, minta dibantu papa mama untuk persembahan gitu ya, dengan kode QRIS-nya ini, sambil Mbak bacakan ayat persembahannya. Ayat persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Oke, kalau sudah ya untuk QRIS-nya. Nanti kalau misalnya ketinggalan gitu ya, bisa minta ke papa mama lihat dari warta dong, aku mau persembahan nih gitu, atau ya bisa minta Mbak lagi untuk kodenya ini, kode QRIS-nya ini. Begitu ya. Oke, yuk kita mau angkat satu pujian untuk persembahan ini. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Oke, doa persembahan akan dibawakan oleh Embun. Silahkan Embun, boleh di-unmute dulu suaranya. Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan, kita mau persembahan, lindungi kita Tuhan, dan semoga ada suka Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Ambun untuk doa persembahannya. Oke. Kita mau games nih. Siapa yang udah siap games? Halo, suara Mbak kedengeran? Saya Ya. tidak kedengeran. Dah, kedengeran. Nah, kita mau games. Teman-teman, adik-adik semua. Adik-adik semua kan sudah pernah diajarin tentang peribahasa ya di sekolah, betul? Betul ya. Sudah pada tahu kan peribahasa? Kak, Belum, aku belum tahu. boleh nggak Kak? Doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Oke, maaf tadi ada yang bocor suaranya, sudah saya mute. Ya, ada yang mau tanya tadi sebelumnya? Kak, boleh nggak Kak? Linknya itu kirim di grup. Link apa, Bastian? Maaf. Wizard. Link apa?
Quizzes yang tadi. Oh, nggak pakai link, Bastian. Jadi nanti gini. Ini kan gamesnya, yang namanya games pasti ada pemenang dong ya. Biar semangat dulu nih. Wah, semuanya udah senyum-senyum nih kalau udah dengar kata pemenang. Karena ada hubungannya sama, apa kalau ada pemenang? Hadiah. Betul. Biar semangat, nanti Mbak kasih hadiah. Sama seperti yang pernah dulu ya, ada games, terus nanti dikirimkan hadiahnya ke rumah masing-masing pakai Bapak Grab atau Bapak Gojek. Nah, tapi karena ini peribahasanya soalnya hanya 3, jadi hanya ada 3 pemenang. Gitu ya. Jadi soalnya ada berapa? 3. Jadi sama Nah, dengan 3 pemenang. jadi ada berapa pemenang? 3. Ya, yang udah jawab boleh jawab lagi nggak? Tidak boleh. Nggak boleh ya, bagi-bagi ke temennya yang lain ya. Nah, kalau... Namanya pakai apa ya? Hah? Mainnya pakai apa? Jawabnya pakai apa? Jawabnya 1 aja maksudnya. Jawabnya 1 aja, sekali aja. Mainnya pakai apa? Mainnya. Nah, ini baru Mbak mau terangin mainnya. Sabar ya. Nah, jadi gini, nanti Mbak akan share screen. Share screen-nya itu adalah bentuk peribahasanya. Nanti tugasnya teman-teman adalah mengartikan apa sih arti peribahasanya ini, gitu ya. Artinya apa dan Maksudnya arti bahasa. arti peribahasa. Peribahasa itu apa ya? Oh, udah pada tahu belum? Kalau misalnya belum ya? Belum tahu. Yang kelas 3 lah, kelas 3 sudah tahu lah. Kalau contohnya kayak gini, peribahasa itu kayak gini. Ada gula, ada Semut. semut. Jadi artinya di mana ada sumber makanan, di situ orang akan datang untuk makan, mencari, gitu ya. Ini seperti joke tahu. Joke. Kenapa? Seperti joke. Belum tahu tentang peribahasa, Bu. Oke, nggak apa-apa. Semut. Teman-teman, adik-adik semuanya kan bisa pakai internet. Bisa? Jadi bisa Google. Bisa cari di Google. Iya. Ya. Oh, membuat peribahasa yang terbaik. Bukan membuat peribahasanya, mengartikan. Artinya apa sih gitu. Udah paham ya? Artinya apa sih ya? Ya, tuh Bastian langsung pakai handphone, pintar. Langsung cari sumber daya yang bisa digunakan gitu ya. Nah, buat teman-teman bisa coba cari dari Google. Kan teman-teman suka Google kan? Suka buka Google kan? Udah tahu caranya kan? Nah, boleh disiapin. Boleh disiapin. Nah, gimana cara jawabnya kalau udah dapat jawabannya? Dengan cara raise hand. Nah, betul. Raise hand-nya raise hand apa? Raise hand virtual. Kita coba dulu yuk. Raise hand virtual yuk. Semuanya udah bisa belum? Oke. Raise hand udah. Dasya, Gendis, Kalista udah bisa raise hand. Oke. Ya, raise hand ya. Oke. Kalau sudah bisa raise hand, Farhan juga sudah, Ribet sudah gitu ya. Nah, diturunkan lagi raise hand-nya. Nanti Mbak akan dibantu oleh Mas Estu nih. Mas Estu akan melihat siapa yang angkat tangan tercepat untuk menjawab arti peribahasanya. Begitu ya. Sudah paham aturan mainnya? Sudah ada yang belum paham? Aturannya apa? Sudah. Tadi yang ngomong. Gilbert udah paham belum aturan mainnya? Apa? Cara jawabnya bagaimana? Apa yang dijawab? Udah tahu? Oke. Sudah?
Dah, oke, mantap. Oke, kalau gitu sudah siap semuanya? Sudah. Sudah, jangan ada yang menjawab dulu sebelum ditunjuk ya. Oke? Oke. Oke. Nanti di akhir sesinya, Mbak akan tanya satu-satu untuk para pemenangnya. Nanti akan disesuaikan hadiahnya untuk itu. Jadi semakin semangat ya. Oke, Mas Estu, kita siap, Mas Estu? Tes, Mas Estu. Oh, lagi nggak di tempat. Nggak ada ya? Iya, kayaknya lagi keluar ya. Mas Estu, sudah siap untuk... Oke, sip. Sudah dijawab oleh Mas Estu. Sudah siap? Oke. Yuk, kita akan mulai. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Apakah arti peribahasa ini? Boleh googling mulai dari sekarang. Air susu dibalas dengan air tuba. Mas Estu boleh memberikan siapa yang pertama? Oh, Dasya. Dasya, halo Dasya. Halo, Udah tahu jawabannya? sudah. Oke, boleh dijawab. Artinya apa sih Dasya, air susu dibalas dengan air tuba? Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Oke, betul. Kita berikan tepuk tangan dong. Untuk Ya, aku Dasya. juga perbuatan baik terhadap seorang dibalas dengan perbuatan jahat. Iya, kali ini Dasya yang lebih dulu angkat tangan ya. Oke, jadi ya untuk pemenang pertama kita sudah dapatkan yaitu Dasya. Air susu dibalas dengan air tuba artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Jadi nggak boleh ya kita melakukan itu ya. Kita harus tetap berbuat baik seperti yang Dorcas lakukan gitu ya. Walaupun mungkin dia nggak dibayar atau dia dijahatin, disuruh bikinnya banyak kainnya, tapi dia tetap melakukan kebaikan itu, gitu ya. Oke, terima kasih Dasya. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Dasya. Wih, mantap. Yuk, yang kedua. Lanjut. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Kalau lebih memberi, kalau kurang tambah menambah. Siapa Mas Estu untuk yang jawab pertama? Bastian. Oke, Bastian. Halo Bastian, artinya apa Bastian? Sebentar Bu, lagi nyari dulu. Yang penting angkat tangan dulu ya. Kalau udah tahu jawabannya baru angkat tangan. Menolong. Gimana? Hidup itu harus saling tolong menolong. Oke, betul. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Bastian. Jawabannya betul ya. Kalau lebih memberi, kalau kurang tambah menambah. Artinya hidup harus saling tolong menolong. Seperti siapa dalam cerita tadi? Seperti siapa? Dorcas, Bu. Dorcas. Selain Dorcas, seperti siapa? Tadi ada satu tokoh lagi yang mau menolong untuk mendoakan. Petrus. Nah, betul. Mantap ya. Oke. Artinya hidup itu harus saling tolong menolong. Iya, betul. Oke, terima kasih ya untuk semua jawabannya. Kali ini yang pemenang kedua yang tercepat adalah Bastian. Yuk, Bastian, tolong matikan dulu mesinnya. apanya? Oh, resennya matiin dulu, Bas. Oh iya, resennya udah diturunkan semua. Ini Mbak nggak bisa lihat nih. Udah diturunkan semua ya. Oke, sip. Yuk, kita akan lagi mulai yang terakhir. 1, ini sempat diomongin nih tadi sama Bu Sri. 1, 2, 3. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Artinya apa? Siapa yang tercepat? Oh, ternyata gendis.
Halo, Gendis. Kalau sudah meninggal, meninggalkan perbuatan yang baik. Iya, betul. Terima kasih, Gendis. Jadi, kalau harimau mati, yang tersisa apanya? Belangnya ya, masih kelihatan belangnya. Kalau gajah mati, yang tersisa apa? Yang paling lama? Tadi Yang paling lama apa namanya? Tercampur sama tanah tuh gadingnya ya. Kalau manusia mati meninggalkan nama, artinya ya selama kita hidup, nah itulah yang dikenang sama orang-orang gitu ya, kayak tadi si Dorcas, selama dia hidup yang dikenang adalah perbuatan baiknya karena dia terus melakukan perbuatan baik itu. Jadi jangan sampai nih kalau kita hidup dikenalnya sebagai anak yang nakal, atau kalau kita hidup dikenal sebagai anak yang nggak nurut sama papa mama. Wah, no banget. Harus kita dikenal sebagai anak baik, anak yang taat sama Tuhan, yang mengikuti firman Tuhan. Oke, siap, mantap semuanya. Kita berikan tepuk tangan dong untuk ketiga pemenang kita. Foto dulu dong. Mbak mau foto tadi, Mbak highlight dulu ya. Tadi yang pertama Dasya. itu siapa ya? Dasya. Bentar. Yang Bastian, Mbak. Oh iya. Yang ketiga. Ada Mas S tuh bisa nge-highlight nggak ya, Mas? Saya ada catatannya, Mbak. Apa, Bu? Udah saya catat nih. Oh iya, mau saya ini foto. Iya. Coba ya. Dasya, terus Bastian, Gendis. sama Gendis ya. Gendis. Mana Gendis? Gendis, kamu di mana? Oh, ini dia. Oke, yuk foto dulu. 1, 2, 3. Sip, dah. Terima kasih. Oke, yuk kita lanjutkan untuk. Oh iya deh, Mbak lupa, belum nanya ya. Mbak mau kasih kiriman itu jus. Dasya itu suka jus apa? Dasya? Suka jus jeruk. Jeruk. Kalau Bastian? Sama Bu, jeruk. Oke. Kalau Gendis? Apel. Oke deh. Terima kasih ya semuanya untuk partisipasi dan keseruannya. Nah, kita mau lanjutin nih lagi untuk untuk sekolah minggunya ya. Tadi udah. Kita mau nyanyikan satu lagu gitu ya sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu ini. Ku mau jadi teman. Yuk kita mau doa penutup yang akan dibawakan oleh Bulan. Silakan Bulan. Boleh di-unmute dulu suaranya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mendampingi kami dari awal sekolah minggu sampai akhir sekolah minggu. Berkati kami agar tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih ya Bulan untuk doa penutup untuk kita semua. Nah, sebelum kita usai, kita mau mengingat lagi nih
kita mau tetap mencegah penularan COVID. Teman-teman pasti berpikir ya, emang COVID-nya masih ada? Masih ada loh ternyata. Temennya Mbak yang lagi liburan kemarin waktu libur Lebaran, lagi pergi tuh ke luar negeri, lagi ke Paris, ya itu yang ada menara Eiffel-nya itu ya, itu kena COVID. Jadi kita juga tetap harus waspada, tetap menggunakan masker, tetap berjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa kalau udah jadwalnya vaksin, kita harus memberanikan diri untuk vaksin. Semuanya berani ya di sini ya untuk disuntikan disuntikan vaksin untuk virus corona. Oke. Ibadah sekolah minggu kelas madya untuk tanggal 8 Mei ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita mau foto bersama dulu ya. Oke. Oke. Yuk, kita mau kita mau buka kamera dulu yuk. Bun, udah. Gita dan Kalista, yuk kita foto dulu sebentar. Kalista. Halo Kalista. Ya, sip. Yuk, mana gaya terbaiknya? Gaya terbaiknya gimana? Ini. Ya. Yuk, ikutin Bastian nih. Mbak mau ikutin Bastian ya. Ya, 1, 2, 3. Sip. Ya. Ben. Ayo Ben. Ben, ayo Ben. Foto dulu Ben. Ayo Ben, foto dulu. Dikeliatin wajahnya, mana wajahnya? Nah, yuk kita foto dulu yuk. 1 lagi ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sip. Oke. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu di sekolah minggu lain waktu. Terima kasih Bu Sri untuk firman yang dibawakan. Tuhan Yesus. Ada. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Selamat minggu. Terima kasih Mas Estu. Terima kasih Bu Kak Jessica. Dan terima kasih Bu Sama-sama Sri. Gilbert. Dah.